Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, usia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam ini, di mana hal tersebut merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Dari lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dinihi. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah pahamkan tentang perkara agamanya. Kita sampai kepada bab yang ke-6 dari kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidisy Syaitan, yakni bab fi anna la sa'adata lil qalbi wala ladzata wala na'ima wala salaha illa bi ayakuna Allahu wa ilahuhu wa fatiruhu wahdahu wa huwa ma'buduhu wa ghayatu matlubihi wa habu ilaihi min kulli ma siwa. Sesungguhnya tidak ada kebahagiaan bagi hati, kelezatan dan kenikmatannya, demikian pula kebaikannya, kecuali ketika dia menjadikan Allah sesembahannya, penciptanya, ya, wahdahu, satu-satunya, wahwa ma'buduhu, dan dialah yang dia ibadai, wa ghayatu matlubihi, dan keinginan yang dia inginkan, wahabu ilaihi min kulli ma siwah, dan lebih dia cintai daripada yang selainnya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ma'lumun anna kulla hayyin siwallahi subhanahu wa ta'ala, dimaklumi bahwasanya setiap yang hidup selain Allah tentunya, min malakin au insin au jinin au hayawan, dari malaikat, manusia, jin atau hewan-hewannya, fahuwa faqirun ila jalbi ma yanfa'uh, maka dia membutuhkan untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk dirinya. Wa daf'i ma yadurruhu, demikian pula dia membutuhkan untuk menolak bahaya yang membahayakan dirinya. Ya, makhluk hidup kalau tidak bisa mendapatkan apa yang bermanfaat untuknya, dia akan mati, nggak bisa cari makan, mati. Atau tidak bisa membela dirinya, dia juga tidak akan bertahan, nggak bisa bertahan dari predatornya. Wala yatimmu dzalika lahu illa bitasawwurihi linafi' wal dhar, dan tidak sempurna yang demikian itu kecuali ketika tergambar padanya apa yang bermanfaat dan apa yang memudaratkan dirinya. Walaupun dia bisa cari makan yang bermanfaat untuknya, walaupun dia bisa menolak madarat, kalau tidak tergambar yang mana yang benar bermanfaat untuknya atau mana yang membahayakan dirinya, dia akan keliru nantinya. Dikira dahan ranting pohon, ternyata ular, gitu ya. Dikira semak-semak biasa, ternyata ada pemangsa di situ. Ya. Wal manfaah min jinsin na'im wal ladzah, yang namanya manfaat adalah jenis kenikmatan dan kelezatan. Wal madarrah min jinsil alam wal adzab, adapun kemudaratan dari jenis rasa sakit dan azab. Fala budda lahu min amrayn, maka di sini makhluk hidup harus punya dua perkara. Yang pertama, ma'rifatu ma huwal mahbub al matlubul ladzi yantafa'u bihi wa yaltadza bi idrakihi. Yang pertama adalah dia mengenali, ya, apa yang dia cintai, yang dia butuhkan, yang bermanfaat untuk dirinya, yang dia bisa mendapatkan kelezatan atasnya, ya. Dan yang kedua, ma'rifatul mu'inul musilu al-muhsili dzalikal maqsud. Yang kedua, dia mengetahui caranya untuk mendapatkan kemanfaatan tersebut. Tahu di atas pohon ada mangga, caranya gimana? Entah itu dipanjat atau saya nggak pakai bambu dan yang semisalnya. Ya. Harus tahu caranya. Wa bi'iza'i dzalika amranin akhar. Kalau kita sudah menetapkan yang demikian, ada perkara yang lain, dua perkara yang lain. Ahadahuma
makruhu bughidhu dar wa tsani mu'inun dafi'u lahu anhu. Fahadhihi arba'atu asya. Ya. Maka ada dua perkara yang lain, yakni dia harus mengetahui apa yang dibenci dan yang memudaratkan dirinya. Dan yang kedua ialah dia tahu caranya menolak kemudaratan tersebut. Sehingga di sini ada 4 perkara. Ya. Yang pertama adalah amrun huwa mahbubul matlubul wujud, yakni suatu perkara yang dicintai, yang dia inginkan. Ya. Wa tsani amrun makruhul matlubul adam. Ya, yang kedua adalah perkara yang dia benci, yang dia inginkan tidak adanya perkara tersebut. Wa tsalits al wasilatu ila husulil matlubil mahbub. Yang ketiga adalah jalan bagaimana dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat tersebut. Wa rabi al wasila ila daf'il makruh. Dan yang keempat adalah jalan bagaimana dia menolak kemudaratan tersebut. Fahadhil umurul arba'ah daruriyatul lil abdi. 4 perkara ini wajib bagi seorang hamba ada. Bal walikulli hayawan, bahkan setiap yang hidup harus memiliki tersebut. La yaqumu wujuduhu wa salahu illa biha. Tidak mungkin dia tetap eksis kecuali mengetahui dan memiliki kemampuan 4 perkara tersebut. Ya. Fa'idha taqarrara dzalik, kalau kita sudah menetapkan yang demikian, falillahi ta'ala huwallazi yajibu ayyakuna huwal maqsudul mad'ul mudlub. Ya. Maka Allah Ta'ala lah, ya, huwallazi yajibu ayyakunu huwal maqsud al mad'u al matlub. Maka kalau kita sudah mengetahui menetapkan 4 perkara tersebut, maka Allah sajalah yang dituju, yang kita berdoa dan kita inginkan untuknya. Ya. Alladzi yuradu wajhah, yang kita inginkan wajahnya, wa yang baghi qurbahu, dan seharusnya kita mendekat kepadanya. Wa yutallibu ridahu, wa yatlubu ridahu, dan kita menginginkan keridhaannya. Wa huwal mu'inu ala husuli dzalik, dan dia pula lah yang menolong kita untuk mendapatkannya. Kita menginginkan keridhaannya, caranya Allah pula lah yang menolong kita. Maka dari itu kita di setiap akhir sholat kita, setelah tahiyat selesai doa, kita diminta apa? Berdoa, Allahumma as'aluka apa? Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Karena Allah pula lah yang menolongnya. Fahuwa subhanahu kelopatan wa ubudiyatu masiwah waltifatu ilaihi wa ta'alluqi bihi huwal makruhu dhar. Dan pengibadahan kepada yang selain Allah, menoleh kepada yang selainnya, ketergantungan kita kepada yang selainnya, itu sesuatu yang dibenci dan memudaratkan. Wallahu huwal mu'inu ala daf'ihi, dan Allah pula lah yang menolong kita untuk menolaknya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala al-jami'u li hadhil umuril arba'ah tuna masiwah. Maka Allah lah kembalinya 4 perkara ini, bukan kepada yang selainnya. Fahuwal ma'budul mahbub al-murad, dialah yang diibadai, yang dicintai dan yang diinginkan. Wa huwal mu'inu li 'abdihi ala wusulihi ilaihi wa ibadatihi lahu, dan dialah yang menolong hamba-hambanya untuk mendapatkan yang demikian, untuk beribadah kepadanya. Wal makruh al-bughid innama yakunu bimasyiatihi wa qudratihi, ya, wa huwal mu'inu li 'abdihi ala daf'ihi anhu. Demikian pula hal yang dibenci, yang tidak disukai, sesungguhnya Allah pula lah yang menghendaki adanya yang demikian, yang menetapkan takdirnya, dan dia pula lah yang menolong hamba-hambanya untuk menolaknya. Kama qala a'raful khalqi bihi, sebagaimana yang dikatakan hamba a'rafal khalqi bihi, orang yang paling tahu tentangnya, yakni Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Aku berlindung dari kepada ridhamu dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan maafmu, ya, dari hukumanmu.
Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung darimu, berlindung kepadamu darimu. Ya, karena semua sumbernya kembalinya kepada Allah Ta'ala. Wa qala Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rahbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Rasul juga berdoa, ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, ya, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku berlindung. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu, rahbatan wa rahbatan ilaik, dalam kondisi aku harap dan takut. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung darimu ya kecuali kepadamu. Faminhu ta'alal manja wa ilaihil malja, ya. Maka kita berlindung ya kepada Allah, dan dari Allah pula, ya, kembalinya semuanya kepada Allah. Wabil isti'adzah min syarri ma huwa kainun bi masyiatihi wa qudratihi, dan kepada Allah pula lah kita meminta pertolongan dari segala keburukan yang Allah kehendaki dan Allah takdirkan. Fal i'adzatu fi'luhu wal musta'adzatu minhu fi'luh, maka yang kita takutkan itu adalah perbuatan Allah, dan kita berlindungnya juga kepada Allah, kepada Allah juga perbuatan Allah. Au maf'uluhu alladhi khalaqahu bimasyiatihi, ya, atau yang dimaksud di sini keburukan adalah segala sesuatu yang Allah ciptakan dengan kehendaknya. Fal amru kulluhu lahu, maka seluruh perkara itu kembalinya kepada Allah. Walhamdu kulluhu lahu, segala pujian kembalinya kepada Allah. Wal mulku kulluhu lahu, dan kerajaan seluruhnya milik Allah. Wal khairu kulluhu lahu, wal khairu kulluhu fi yadayhi, dan seluruh kebaikan semua ada di tangannya. La yuhsa ahadun min khalqihi thana'an alaih, tidak ada seorang makhluk pun yang mampu memujinya atasnya, ya. Bal huwa kama athna ala nafsih, bahkan dialah yang mampu memuji dirinya sendiri. Wa fauqa ma yathna alaihi kulli ahadin min khalqihi, dan pujiannya itu di atas seluruh pujian makhluk-makhluknya. Walihadza kana salahul abdi wa sa'adatuhu fi tahqiqi makna qawlihi iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Maka dengan demikian kebaikan seorang hamba ketika dia benar-benar mampu mengaplikasikan ucapan Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, ya. Masih ingat nggak ini kenapa? Kenapa kok iyyaka na'bud padahal kita mengharap kemaslahatan? Masih ingat nggak, Ta? Mas Huda. Masih ingat nggak? Kenapa? Wong kita baru ngomong masalah kebaikan kok. Kenapa kok iyyaka na'bud? Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Padahal yang kita ngomong adalah apa? Masalah kita bisa survive, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya yang namanya doa itu ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Oh iya gitu. Ya, doa masalah ialah ketika seorang itu meminta, ya Allah tolong beri saya rezeki, ya Allah tolong mudahkan saya, ya Allah tolong berikan kepada saya pelunasan hutang-hutang. Itu doa masalah. Dan yang kedua adalah doa ibadah yang lebih umum. Ketika kita menjalankan sholat, puasa, yang kita harapkan apa? Surga, dimudahkan rezekinya dan yang semisalnya. Ini doa ibadah, itu lebih umum. Kita sudah meminta semuanya. Makanya di sini iyyaka na'bud, kita meminta semua kebaikan dan memohon dijauhkan dari segala keburukan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya Allah lah yang menolongnya untuk kita mendapatkan kebaikan semua tersebut dan terjauh dari seluruh keburukan, ya. Fa'inal ubudiyah tatadhaminul al-maqsud al-matlub, karena yang namanya penghambaan itu terkandung segala sesuatu yang diinginkan. Lakinna ala akmalil wujuh, akan tetapi dari sisi yang lebih sempurna. Wal musta'an huwallazi yasta'inu bihi 'alal matlub, dan pertolongan itu adalah pertolongan terhadap apa yang diinginkan. Fal awal min ma'nal uluhiyah, min ma'nal uluhiyatihi,
Maka yang pertama, iyyaka na'bud itu dari sisi uluhiyahnya. Apa itu uluhiyah? Pengibadahan. Ini adalah inti dari tauhid. Ya. Ini adalah inti dari tauhid, pengibadahan. Wa tsani min makna rububiyatihi. Adapun yang kedua, wa iyyaka nasta'in adalah dari makna rububiyahnya. Ya, Ar-Rabb, yang namanya Rabb, rububiyah di sini adalah yang mengatur rezeki, yang memberikan kebaikan-kebaikan, yang menghidupkan, yang mematikan. Ini rububiyah. Adapun yang pertama adalah makna uluhiyah. Fa'inal ilah huwallati ta'alluhil qulub. Karena yang namanya ilah adalah apa yang diilahkan hati, yang dituhankan oleh hati. Mahabbatan wa inabatan wa ijlalan wa ikraman wa ta'ziman wa dhulan wa hudu'an wa khaufan wa roja'an wa tawakkulan. Ya, rasa cintanya, kembalinya, pengagungannya, ya. Kemudian pembesarannya, merendahnya, khudu'nya, rasa takutnya, rasa harapnya, tawakalnya, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa rabb huwallazi yurabbi 'abdahu fayu'tihi khalqahu. Adapun makna rububiyah ialah Rabb, yakni yang mendidik, mengatur hamba-hambanya, memberikan apa yang diinginkan oleh makhluknya. Tsumma yahdihi ila masalihihi, kemudian memberinya petunjuk kepada kemaslahatan-kemaslahatannya, dikasih insting. Fala ilah illahu, maka tidak ada ilah selain dia. Wala robba illahu, dan tidak ada rob kecuali dia. Faka'aman anna rububiyyata ma siwahu abtalul batil, wa kadzalika ilahiyatu ma siwah. Maka sebagaimana tidak ada rububiyah selain dia adalah sesuatu yang batil, ya, selain Allah itu nggak ada yang bisa beri rezeki dan yang lain-lain. Demikian pula ilahiyah, ya, penuhanan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang batil. Wa qad jama'a Allah Subhanahu wa ta'ala baina hadzainil aslain fi mawadhi'i min kitabihi ka qauli fa'bud wa tawakkal 'alaih. Maka sungguh Allah telah mengumpulkan dua pokok perkara ini di banyak tempatnya, ya. Pengibadahan dan rububiyah, uluhiyah dan rububiyah. Di mana Allah berfirman, wa'budhu wa tawakkal 'alaih. Beribadahlah kepada Allah dan tawakal kepadanya. Ya. Wa qauluhu ta'ala an nabi Syuaib, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada yang memberiku taufik kecuali Allah, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Wa qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih. Dan bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak pernah mati, dan bertasbihlah kepada Allah dan pujilah dia. Wa qauluhu wa tabattal ilaihi tabtila, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illahu fatakhidhu wakila. Tabattal di sini maksudnya adalah bangun malam dan sholat malam hari, ya, bukan tidak menikah, bukan, tapi tabattul di sini ialah bangun malam. Ya, bangun malamlah, sholatlah kepada Allah, Rabb timur dan barat, tidak ada ilah selain dia, fatakhidhu wakila, dan ambillah dia sebagai wakil, sebagai pelindung. Wa qauluhu ta'ala, qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah, dialah Rabb yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, ya, kepadanya aku bertawakal dan kembali. Wa qauluhu anil khunafai atba'u Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian pula Allah mengisahkan tentang para khunafa, pengikutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, kepadamu kami bertawakal, kepadamu kami kembali, dan kepadamu kami dikumpulkan. Fahadi sab'atu mawadi'i tantazimu hadainil aslainil jami'ain lima'nai tauhid alladzaini la sa'adata lil abdi bidunihi malbattah. Dan ini adalah 7 tempat yang mengandung di dalamnya terhimpun 2 pokok perkara yang mencakup dari 2 makna tauhid, ya, yang tidak ada kebahagiaan kepada seorang hamba, ya, di dunia ini, ya, kecuali dengan menerapkan 2 perkara tersebut, ya. Nggak ada kebaikan sama sekali kalau tidak menerapkan hal tersebut, yakni tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang utama inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah orang musyrikin pun dia mengimani, dia mengikrarkan tauhid rububiyah tersebut, ya.
Kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan apa? Allah. Siapa yang beri rezeki? Allah. Tapi ketika disuruh beribadah hanya kepada Allah saja, mereka tidak mau. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.